khotbah. Jadi semoga tidak bosan. Romo yang lain sudah bosan khotbah jadi saya. Yang mimpin tadi namanya Romo Michael. Yang lain tidak perlu saya kenalkan karena orang lama. Yang tengah itu orang baru. Itu orang Jawa bukan orang Flores. Bapak ibunya Jawa, kemudian asalnya dari Kiste, kurang lebih begitu. Sekarang kita bahas bukan pemimpin misalnya, tapi Bu Maria dan Bu Elizabeth. Kita bahas dari yang tua dulu, Elizabeth. Jadi Bu Elizabeth ini dikatakan tadi secara umur sudah wah ngece sing tua, sudah tua, sudah lansia, dikatakan tadi umurnya sudah lanjut usia. Dia adalah Nyonya Zakaria. Pak Zakaria ini petani tetapi termasuk golongan orang kaya karena rumahnya dua, satu di atas seperti Ngisonando, lalu satu lagi di bawah. Yang bawah itu di lembah, yang bawah itu dipakai untuk musim dingin beberapa bulan untuk tinggal di sana karena tidak bisa bekerja dan tidak bisa apa-apa, bisanya hanya hidup di dalam rumah dan makan, persediaan makan untuk berbulan-bulan. Katanya rumah musim dingin itu di lembah karena mengurangi hawa dingin, karena tidak kena angin yang cukup kencang. Kalau di luar musim dingin itu di atas, di puncak. Jadi naik itu bisa ngos-ngosan dari rumah atas ke bawah itu beberapa kilo jauhnya. Nah katanya di rumah di atas itu memang, kenapa di atas dia bisa bertani dan bisa hidup? Karena cukup sugih. Cukup sugih itu artinya bisa cari air yang baik, dan air itu cukup untuk hidup Pak Zakaria dan Bu Elizabeth dan cukup untuk bertani. Bisa dibayangkan bahwa secara umur tua, secara keturunan gak punya, tetapi secara kekayaan sugih. Bahagia secara materi tetapi tidak punya keturunan, itu melas dan sudah tua. Jadi tiga hal itu kondisi di mana kemudian mereka mendapat janji Tuhan untuk bertugas dan bertanggung jawab menghadirkan keselamatan dengan mengandung Yohanes Pembaptis. Siapa yang mau? Sudah tua masih mengandung. Hanya Romo yang mau. Kayak Romo tua-tua kayak melentus-melentus. Alim. Nah. Tidak ada yang mau. Pasti akan malu. Pasti akan diomongkan. Wong kita ini gak buat aneh-aneh saja diomongkan, apalagi aneh-aneh tur ketok. Kayak mengandung anaknya apa putune. Itulah kira-kira. Dan suster-suster yang di kesehatan pasti tahu, ibu-ibu yang di kesehatan pasti tahu bahwa mengandung di usia seperti itu juga mengandung resiko yang tinggi. Itu tidak gampang. Secara kesehatan itu membahayakan, secara usia itu memalukan. Oh iya itu. Wes ngene iki carane, walaupun iki dari Tuhan, wes gak usah mangkat neng gereja ya Pak. Daripada engko malah didelok nih, ora do ndelok Romo malah ndelok Bu Elizabeth kabeh. Nah, iki kewareken apa ketemu. Tuh. Wis tuwek rampung saiki sing nom.
Dicek kinyis-kinyis Maria. Menurut kabarnya Maria itu berasal dari keluarga yang sederhana. Dia tidak lulus SMA. Dicek orang yang sekolah. Jadi sederhana. Satu. Yang kedua sangat muda. Ini berlawanan. Sing Elizabeth mau tua tapi sugih. Iki nom tapi larat. Yang tua tadi itu sudah menikah berpuluh-puluh tahun gak di anak. Iku rum nikah malah wes. Nah, itu sama itu. Walaupun berlawanan tetap jadi guncingan orang gitu. Saya mengandung karo sapa? Roh Kudus. Lha opo sing percaya Roh Kudus? Wong Katolik wis ora percaya kok. Hah? Paling kayak roh kuda kae. Iya. Hah? Itu roh kuda itu. Jadi wis gak usah mangkat nang gereja daripada isin burung kanonik wis mlentung. Ini masalah juga. Sekarang kita bisa tertawa Bapak Ibu tentang Bu Elizabeth dan Mbak Maria ini kita bisa tertawa. Tapi zaman dulu bayangkan mereka betapa menderitanya menanggung tugas dari Allah ini. Bahkan mereka pada awalnya pun ragu. Elizabeth ragu apa iya? Wis tuwa yang ini kok mateng. Kok Tuhan jangan bercanda toh? Gitu. Maria juga begitu. Ketika malaikat datang, Gabriel itu, udahlah malaikat gak usah ngelucu. Aku ki urung bersuami, bagaimana bisa itu terjadi? Beres, itu mah urusan Allah Bapa. Allah Bapa ini sekolah lempung dikepel-kepel wis dadi wong bakauni kok. Apalagi hanya soal begini, sudah ada rahimnya, gampang itu nanti. Itulah kira-kira. Romo hanya mau mengatakan bahwa dalam situasi apapun itu Allah sebenarnya memberi tugas dan tanggung jawab untuk kita semua. Arep sugih, arep ora sugih, arep tuwa banget, arep nom banget, arep sudah menikah atau belum menikah, semua kekurangan yang ada pada kehidupan kita masing-masing itu tidak melepaskan tugas dan tanggung jawab kita untuk membawa keselamatan bagi dunia ini. Gak perlu nunggu sempurna. Nunggulah nanti kalau saya sudah sugih baru saya bisa terlibat di gereja, orang nganti sugih sutro. Gak usah nunggulah. Maria itu gak usah nunggu perkawinan. Tuhan itu gak usah ditawar. Wah, saya belum menikah, saya bagaimana? Udahlah, gak usah nunggu itu kesuwen. Selak kakean wong dosa ning donya iki wis Yesus selak pengen teko. Piye carane? Sama dengan Elizabeth. Wah, aku ki karo bapakne semanggu tanah, wis lah golek liyane ora. Dirimu yang sudah direncanakan oleh Allah. Ada maksud di balik itu dari Allah sendiri. Di dalam kekurangan dan ketidaksempurnaan menurut ukuran dunia dan menurut ukuran kita, karena kita ini sering mengukur hidup orang lain dan mengukur hidup kita sendiri dengan ukuran duniawi yang tidak sempurna ini, dan semua yang hadir di sini itu penuh dengan ketidaksempurnaan. Jadi dalam kondisi yang seperti ini apa adanya, itu Allah memberi tugas dan tanggung jawab. Tugas tanggung jawab itu diemban masing-masing. Maria mengandung Yesus Kristus, Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Maria yang lebih muda, maka Maria yang mengunjungi Elizabeth.
walaupun sudah mulai hamil, walaupun jalannya jauh, tetap ditompo dilakoni. Mereka kumpul bersama di Posyandu Santa Elizabeth selama 3 bulan. Nah, disitulah mau memperlihatkan kepada kita bahwa ketika kita mendapat tugas dan tanggung jawab dari Allah, apapun itu, entah itu melalui gereja, entah itu melalui keluarga, entah itu melalui masyarakat, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita terima dalam kondisi apapun, dengan segala kekurangannya. Dan kita menerimanya harus seperti Bu Elizabeth dan Bu Maria, dengan gembira, dengan penuh rasa syukur. Elizabeth dan Maria itu sebenarnya meratapi nasib mereka masing-masing, tetapi ketika menyadari bahwa ini tugas dari Allah untuk keselamatan banyak orang, untuk keselamatan semua orang, maka kemudian mereka memahami itu, menerima itu, dan mensyukuri itu dengan sangat luar biasa sebagai jalan rahmat Tuhan, baik bagi mereka dan kemudian bagi dunia. Sesuatu yang luar biasa. Maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman untuk menghadirkan kebaikan, untuk menghadirkan keselamatan, tidak pertama-tama kita tolak. Kita diajari untuk bisa menjadi seperti Maria dan Elizabeth ini. Ketika berat, ya kita pikul bersama-sama sebagai sebuah gereja, saling berbicara untuk bisa saling sharing, untuk bisa bersama-sama menyadari tugas tanggung jawab masing-masing dan memuji Allah bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, rahmat yang begitu besar dari Allah kepada kita, kehidupan yang sekarang kita miliki dengan segala kekurangan dan kelebihannya harus kita syukuri, dan semua itu menjadi jalan rahmat Tuhan. Kita semua dipanggil, kita semua diutus untuk menghadirkan keselamatan.